Ramadan tinggal beberapa hari lagi, bentar lagi Lebaran, dan orang pun nekat untuk melakukan mudik. Padahal ini adalah hari pertama larangan mudik berlaku 6 sampai dengan 17 Mei. Nah, berbagai macam cara dilakukan pemudik agar bisa lolos dan juga pulang ke kampung halamannya, seperti terjadi di Ngawi, Jawa Timur, di mana belasan pemudik nekat bersembunyi di dalam bak truk. Wah, bahkan 2 anak-anak ada yang ikut juga nih. Tapi ada juga pemudik di Bekasi yang berpura-pura pingsan untuk mengelabui petugas. Inliners, dengan adanya larangan untuk melakukan mudik, membuat banyak orang mencoba berbagai cara untuk sampai ke kampung halamannya. Seperti yang dilakukan 12 orang pemudik asal Bekasi. Hendak menuju Ponorogo, mereka nekat menyewa sebuah truk yang tertutup terpal. Ironinya, 2 di antara pemudik ini terdapat anak kecil. Para pemudik ini juga membawa sejumlah barang bawaan seperti motor dan sepeda. Usaha mereka pun gagal lantaran truk yang ditumpangi terjaring razia penyekatan di pintu keluar tol Ngawi. Setelah diperiksa, petugas langsung melakukan rapid test antigen kepada belasan pemudik ini. Selain untuk menghemat biaya, para pemudik mengaku sudah 2 tahun tidak bisa mudik ke kampung halaman. Mulai pukul 00 malam ini, tim gabungan menggelar penyekatan di ruas jalan arteri menuju jalur Pantura, tepatnya di perbatasan Karawang, Bekasi. Penyekatan yang dilakukan petugas pun menuai reaksi, mulai dari pemudik yang marah-marah, berpura-pura jatuh pingsan, hingga berpura-pura hendak membeli air mineral galon di tengah malam. Waduh. Sementara itu, hendak menuju Cirebon, seorang pengemudi minibus mendadak pingsan saat petugas memintanya menunjukkan identitas dan surat kelengkapan berkendara. Petugas kemudian mengevakuasi pria ini ke tenda penyekatan di perbatasan Karawang dan Bekasi. Setelah sadar, ternyata ia hanya berpura-pura pingsan. Tujuannya agar mendapatkan iba dari petugas. Waduh, bisa aja ya. Pengemudi minibus ini pun kemudian diminta untuk putar balik dan tidak melakukan mudik oleh petugas. Seorang pemudik lainnya justru marah-marah dan beradu argumen dengan petugas. Pengemudi ini mengaku harus pulang kampung karena orang tuanya mengalami sakit keras. Namun saat petugas memintanya bukti, pemudik ini tidak dapat menunjukkan. Setelah 2 jam melakukan penyekatan, petugas berhasil mencegah 200 unit kendaraan roda 2 maupun roda 4 melakukan mudik. Apresiasi ya petugas kepolisian dan juga jajaran yang lain yang melakukan penyekatan ini, dan sebenarnya juga cukup melegakan ada larangan mudik tanggal 6 sampai 17 untuk mencegah penularan COVID-19 lebih luas. Tapi menurut sejumlah pakar epidemiologi, sebenarnya larangan mudik ini juga mereka nilai kurang efektif karena yang paling penting adalah sebenarnya 3T, testing, tracing, dan juga treatment. Oke, itu lebih efektif ya.